Kisah tentang VOC yang sering kita dengar dari sebuah sejarah bukan hanya cerita tentang perdagangan, tetapi juga tentang ambisi, kekuasaan, keserakahan, dan penderitaan rakyat. Ia menjadi bagian penting dari sejarah panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sejarah VOC. VOC atau Very Nice Indies Company yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Dalam artikel ini, kita akan mengulas sejarah VOC Belanda, dampaknya, serta pentingnya perusahaan ini dalam perkembangan perdagangan global. Awal mula VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. VOC berbeda dari perusahaan dagang biasa. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa, antara lain, hak monopoli perdagangan di Asia, hak mencetak mata uang sendiri, hak membuat perjanjian dengan penguasa lokal, hak memiliki tentara dan membangun benteng. Dengan hak-hak ini, VOC pada dasarnya adalah negara dalam negara. Ia bisa berperang, berunding, bahkan menghukum siapapun yang dianggap menghalangi perdagangan. Ekspedisi ke Nusantara. VOC datang dengan senjata dan strategi. Mereka mendirikan benteng, membentuk aliansi, bahkan memecah belah kerajaan-kerajaan setempat. Salah satu tokoh terkenal dari VOC adalah Jan Pieter Soenkoen, gubernur jenderal yang terkenal keras. Pada tahun 1619, ia merebut kota Jayakarta dan menghancurkannya, lalu mendirikan kota baru bernama Batavia, sekarang Jakarta, yang menjadi pusat kekuasaan VOC di Asia. Monopoli dan kekerasan. Untuk mempertahankan monopoli, VOC tak segan-segan menggunakan kekerasan. Di Kepulauan Banda, ketika rakyat menolak menjual palahannya kepada VOC, ribuan penduduk dibantai dalam peristiwa tragis pembantaian Banda 1621. Pulau itu kemudian dijadikan perkebunan pala dengan sistem perbudakan. Di Maluku, VOC menerapkan sistem Hongitouten, patroli laut yang menghancurkan kebun cengkih rakyat jika tidak dijual ke VOC. Di Jawa, VOC ikut campur dalam politik kerajaan seperti dalam Perang Trunojoyo dan Perang Mataram untuk memperkuat kedudukannya. VOC memang lihai dalam strategi. Mereka memanfaatkan kelemahan penguasa lokal dengan cara memberikan utang, lalu mengikat perjanjian yang membuat kerajaan-kerajaan Nusantara kehilangan kedaulatannya. Kekuasaan yang meluas. Seiring waktu, VOC menguasai hampir seluruh jalur perdagangan rempah di Nusantara. Mereka membangun benteng di Ambon, Banda, Makassar, Batavia, hingga ke Ceylon, Sri Lanka, dan Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Dari Batavia, kapal-kapal VOC berangkat ke Jepang, Indi, dan Tiongkok. Di balik kejayaan itu, ada penderitaan rakyat. Petani dipaksa menjual hasil panen dengan harga murah, buruh dipaksa bekerja di perkebunan dan pelabuhan, sementara keuntungan besar mengalir ke Amsterdam. Di Belanda, saham VOC diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam, menjadikannya perusahaan multinasional pertama di dunia. Masa kejayaan dan kemunduran. Pada abad ke-17, VOC berada di puncak kejayaan. Mereka disebut sebagai perusahaan terkaya di dunia dengan ribuan kapal, tentara, dan benteng. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Ada beberapa sebab kemunduran VOC. Korupsi para pejabat VOC banyak yang memperkaya diri. Uang perusahaan bocor di mana-mana. Eksplorasi dan ekspansi. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi. VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat.
Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan memerintah wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara, seperti Batavia sekarang Jakarta. Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kehancuran VOC. Meskipun VOC mengalami kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Warisan VOC. Warisan VOC masih hidup dalam sejarah Belanda. Perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem perbankan modern dan model perusahaan terbatas limited liability company yang masih digunakan saat ini. Selain itu, penemuan dan pemetaan wilayah baru oleh VOC membantu membangun fondasi penjelajahan dan penjajahan Eropa di seluruh dunia. Berikut latar belakang VOC. Pendirian VOC pada tahun 1602 merupakan respons terhadap situasi ekonomi dan geopolitik yang ada pada saat itu. Pada abad ke-17, Belanda merupakan salah satu negara yang berperang untuk kemerdekaan dan kemandirian politik serta ekonomi dari Spanyol yang kuasa. Perang 80 tahun 1568 sampai 1648 antara Belanda dan Spanyol telah menciptakan kekacauan di wilayah ini. Pada saat yang sama, Belanda juga terlibat dalam perdagangan internasional yang semakin berkembang, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Salah satu faktor pendorong pendirian VOC adalah perlunya memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada adalah komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa, tetapi sulit diperoleh dan diangkut dari wilayah-wilayah jauh di Asia Tenggara. VOC didirikan sebagai jawaban terhadap tantangan ini dan untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Berikut tujuan berdirinya VOC. Menguasai perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama VOC adalah mengamankan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mencakup produksi, pengangkutan, dan pemasaran rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada. Mengamankan kepentingan Belanda. Selain perdagangan rempah-rempah, VOC juga berfungsi sebagai alat politik dan militer untuk melindungi kepentingan Belanda di wilayah tersebut. Perusahaan ini memiliki armada kapal dan tentara pribadi untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya. Mendukung penjelajahan dan eksplorasi. VOC mendukung penjelajahan dan eksplorasi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan wilayah-wilayah di Samudra Hindia. Hal ini membantu Belanda memetakan dan mengklaim wilayah-wilayah baru, menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebagai perusahaan dagang, salah satu tujuan utama VOC adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya dan pemerintah Belanda. VOC berhasil menjadi salah satu perusahaan terkaya dan paling berpengaruh pada masanya.